Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Arif Sang Pencerah. Udah berapa hari ya? Udah 2 hari aku nggak ngonten. Lagi sibuk banget ya, sibuk ya karena kerjaan juga ya. Oke, kita di sini ada mengutip tentang kisahnya seorang ojek yang pada saat itu nggak terduga-duga itu yang telah terjadinya. Oke, kita lanjut ya, langsung ke pembahasannya. Suatu ketika ada seorang ojek pangkalan gitu kan. Dia itu waktu itu dia keadaannya sangat mendesak gitu kan. Dalam artian dia itu sangat membutuhkan yang namanya uang tambahan di situ kan. Dalam keadaannya yang begitu rumit, dari perekonomian juga tipis banget ya. Waktu itu di dapur sudah nggak ada apa-apa gitu kan. Anak ya masih sekolah, butuh biaya, yaitu pada waktu itu anaknya membutuhkan duit untuk bayar SPP sekolahnya di situ. Biasanya si tukang ojek dia itu berangkat pagi jam 7, pulang jam 7 malam gitu kan. Nah, ini enggak pada saat itu. Sekitaran pada malam Jumat gitu kan. Dia ketepatan malam Jumat karena hari Sabtunya itu ada pembayaran SPP. Jadinya harus ngumpulin duit buat untuk bayar SPP-nya itu. Akhirnya si tukang ojek memutuskan untuk ngojeknya itu lebih ekstra lagi gitu kan, sampai dia itu pakai aplikasi juga, menggunakan Gojek gitu, yang ojol plus mangkal gitu kan, ojek pangkalan. Akhirnya udah jam berapa itu, dari jam 7 pagi dia itu alhamdulillah banyak di situ ya, hasilnya banyak gitu kan, nggak terasa capek itu, nggak terasa sakingnya senengnya dia itu kan, saking senengnya. Akhirnya pada malam itu habis maghrib dia dapat orderan nganterin barang itu suatu perumahan. Itu yang yang dapat pesanan di HP-nya yang ojol. Akhirnya berangkat sekitaran perjalanan setengah jam, nyampe gitu kan ke perumahan itu buat nganterin barangnya yaitu barang makanan di situ. Akhirnya nyampe di situ, alhamdulillah ya, sama yang punya barangnya itu dikasih uang tips, itu uang lebih di situ. Syukur banget, bahagia banget, senang banget gitu kan. Udah dapat sekitaran berapa gitu kan, udah melebihi dari target. Akhirnya dia memutuskan untuk lanjut gitu kan, saking senangnya karena banyak gitu ya, tanggung gitu kan. Akhirnya balik lagi ke pangkalan. Teman-temannya yang lain itu udah sekitaran jam 7, tinggal berapa orang? 3 orang di situ, tinggal 3 orang. Yang awalnya 5 orang, yang 2 orangnya udah pulang, tinggal 3 orang sama dia, si ojol yang satunya itu yang saya ceritakan ini. Akhirnya jam 8 dia masih nunggu orderan. Pada akhirnya yang 2 itu, temannya 2 pulang. Tapi sebelum pulang dia ngasih saran sama dia tuh, emang kamu nggak ditanya sama yang 2 orang, kamu emang nggak mau pulang gitu kan? Ayolah pulang, udah malam gitu kan. Tanggunglah gitu kan, siapa tahu ada orderan, ini paling lah ntar lagi aku pulang gitu kan. Oh ya, tapi hati-hati ya gitu kan, sekarang malam Jumat, takutnya ada apa ya. Apa itu, tahayul katanya, nggak usah mikir ke situ, insya Allah nggak ada apa-apa lah gitu kan. Ya udah aku pulang aja ya, pulang duluan. Oke siap, ketemu besok. Pulanglah, tinggal 1 orang itu. Akhirnya
nggak terasa sekitaran 10 menit dia nunggu gitu kan. Setelah teman-temannya pulang, nunggu tuh dapat orderan yaitu ya orang yang online, ordernya yang online. Akhirnya di situ sekitaran berapa meter ya, intinya sekitaran perjalanan 15 menit dari situ. Dia samperin berangkat tuh, seneng banget itu dapat. Soal dari tadi rame gitu kan. Berangkat, dia pakai motor ini Mega Pro gitu kan. Mega Pro karena motor laki dia, Mega Pro net. Nyampe yaitu sebuah kayak perumahan kampung gitu. Tapi di situ apa namanya ya? Mewah-mewah gitu, kampung tapi mewah-mewah, kaya-kaya gitu orangnya di situ. Rumahnya juga gede-gede. Akhirnya bawa cewek yang dia bawa. Orang-orang ya mungkin sekitaran umur 27-an gitu, 30-an gitulah. Berangkat. Sambil ngobrol tuh di belakang, ngobrol teten, ditanya kamu dari mana, apanya ya, sambil ngobrol. Anehnya di situ ceweknya itu nggak menjawab. Anehnya itu nggak ada jawaban ketika ditanya, hanya diem doang, hanya diem saja gitu kan. Akhirnya terus gitu kan, kok bawanya ringan, padahal ada penumpang, kayak nggak ada penumpang. Ya, ditoleh ke spion gitu kan, lihat ke spion, ceweknya itu tetap nunduk gitu kan, nunduk diam, nggak gerak gitu. Ditanya, Mbak masih jauh nggak Mbak? Tetap nggak jawab di situ. Aneh gitu kan ya, aneh. Akhirnya suatu ketika mungkin sekitaran perjalanan udah 15 menit, akhirnya mbaknya itu apa namanya, nepuk-nepuk di ininya, di bahunya, dia nepuk bahwasanya udah nyampe tuh, kasihlah duit di situ. Dikasih duit sekitaran 200.000, padahal itu sekitaran perjalanannya itu ya hanya paling lah ngabisin 30.000 gitu kan, bayarannya 30.000, dikasih 200.000, seneng banget gitu kan. Ambil aja, nggak mau dikembaliin, dia langsung aja masuk ke rumah itu, kampungnya itu tuh. Akhirnya pulanglah, balik lewat yang namanya tadi itu jalan yang awal, jalan terus tambah nggak sadar di situ. Dia ingat bahwasannya tempat yang dia cewek tadi itu sebelumnya padahal tempat ramai, rumah mewah-mewah, kampung tapi mewah-mewah di situ. Sekali lewat itu kuburan semua loh, sepanjang-panjangnya itu kampungnya itu kuburan, nggak ada rumah sama sekali. Kaget dia. Pantesan dari tadi aku tanya-tanya, aku ajak ngobrol, hanya diem saja gitu. Udah gemetar gitu. Akhirnya terus dia tancap gas di situ, takut ya, tancap gas. Akhirnya rantainya putus loh. Padahal rantainya putus, padahal itu sebelumnya enak gitu rantainya, baru mungkin diganti baru berapa bulan doang gitu kan, putus di situ. Ya udah memutuskan untuk didorong. Akhirnya didorong ya di situ, terus nyampe yang namanya tempat rame, tempat nongkrong tapi rame di situ. Ada tukang bakso, ada juga, ada tukang sate juga. Hampir ya, capek karena udah jauh, udah terasa lapar kayaknya ya. Dia mesen bakso, bang bakso bang.
aneh juga di situ. Anehnya di sekitar itu yang rame cuma tukang baksonya, tukang satenya sepi banget. Ya anehnya di situ gitu kan, kenapa kok nggak ada yang beli di tukang sate? Terus orang itu merasa iba, merasa kasihan. Cuman udah tanggung ya, udah mesen gitu kan sama baksonya itu, tukang baksonya pesen lah gitu kan. Di situ bakso harganya 10.000 dibeli. Bang bakso bang gitu kan, ngobrol ya, nah, dia cerita tadi di sana ketemu kampung yang awalnya aku ambil orderan penumpang di situ, rame kampungnya, mewah-mewah di situ rumah, tapi ketika aku balik nggak ada kampung, malah itu pegunungan semua. Si tukang baksonya cuma senyum doang, tanggapannya itu doang. Makan lagi, udah habis. Akhirnya dia itu keingat yang di rumah, takut belum makan buat oleh-oleh karena kan udah banyak nih dapat duit ini kan. Akhirnya mampir ke tukang sate, bang pesen bang sate bang gitu kan, 1 porsi bungkus lah, nunggu gitu kan, masih di kipas gitu kan, kipas nunggu gitu kan, sekitar 15 menit lah nunggunya, mateng, bayar. Daerah itu sate harganya 15.000. Udah ya, masukin, pulang jalan, sambil itu bawa motornya itu yang putus rantainya itu. Terus sekitaran 10 meter nggak sengaja dia lihat ke spion motornya itu, nggak sengaja dia belakang, ternyata di belakang itu nggak ada orang. Tadi yang rame ada orang beli tukang sate, tukang bakso, itu nggak ada orang sama sekali tuh. Gitu, makin jadi dia gemetar, ada apa ini kan? Merinding aku. Dia merinding. Apa ya? Bawa sambil ngemetak. Dia noleh ke belakang itu nggak ada orang. Padahal yang rame tadi, tempat nongkrong rame itu nggak ada. Yang ada apa? Cuman pohon gede doang di belakang itu. Padahal sebelumnya nggak ada pohon. Terus dia bawa. Dia itu udah mulai putus asa gitu. Putus asa dalam artian dia itu pengen motornya mau ditinggal sama dia. Cuman dia mikir lagi, kalau saya tinggal motor ini besok gimana, takut ada yang ngambil gitu kan. Teruslah jalan, lama-lama nyampe lah ke pos, ke tempat pangkalannya itu. Dia istirahat, mungkin dari rumahnya itu, dari pangkalannya sekitaran ya 15-an menit lah dengan dia diem di posnya itu, di apa namanya pangkalannya. Pusing ya kan, lihat motor udah ini dari tadi, macem-macem yang terjadi gitu kan. Terus dia apa namanya ambil duitnya itu, ngitung duitnya, dia bukan duit yang 200.000 itu, ternyata bukan duit, yaitu daun. Kaget dia, astagfirullahaladzim, ini kok daun, padahal tadi ini duit loh. Kaget dia, lihat jam, udah jam 9:30 gitu kan. Diem dia, pusing gitu kan. Pulang lah, akhirnya pulang, Tony bawa nyampe ke rumah, dia langsung tidur. Tanpa nggak sadar dia tuh mimpi. Di dalam mimpinya itu dia itu dikejar-kejar sama kuntilanak.
kaget deh ya. Ternyata nggak sadar, ternyata yang dibawa cewek itu sebenarnya kuntilanak. Ya, astagfirullah. Makanya teman-teman ya, kalau ngojek malam-malam di tempatnya angker nggak jelas, hati-hati ya. Takutnya salah satunya korban kayak gini juga. Ini dari kisah-kisah memang pernah terjadi gitu kan, yaitu kejadian itu di Kalimantan. Karena Kalimantan saya cerita dari kemarin, yaitu kehidupan memang dari di Kalimantan. Seperti apa mistisnya Kalimantan, seperti apa horornya Kalimantan dan angkernya di situ. Oke teman-teman ya, cuma ini yang dapat saya ceritakan ya. Mungkin lain kali saya ya kurang tahu ya apa ya. Mungkin kalian teman-teman ada yang mau bercerita atau pernah mengalami kisah-kisah yang mistis atau horor apa semacamnya, nggak apa-apa, cantumin aja nomor WA-nya di kolom komentar. Kita sharing-sharing aja di sini. Oke, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.